Petrus menyangkal Yesus. Setelah Yesus ditangkap oleh tentara-tentara Romawi di Taman Getsemani berdasarkan perintah dari imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, dan pemimpin-pemimpin Yahudi yang juga dibantu oleh beberapa partisipan yang datang membawa pentung pada malam itu bersama dengan tentara-tentara Romawi, murid-murid yang melihat situasi yang begitu sulit dan berbahaya ini melarikan diri, pergi meninggalkan Yesus Kristus sendirian di taman itu bersama dengan tentara-tentara Romawi. Bahkan tanpa terkecuali murid yang katanya sebelumnya ingin menyerahkan nyawanya, mau masuk penjara bersama dengan Yesus Kristus, bahkan rela mati bersama dengan Yesus Kristus, yaitu Petrus, juga melarikan diri meninggalkan Yesus bersama orang-orang yang ingin menangkap dia pada malam itu. Mari kita melihat dan merenungkan 3 penyangkalan Petrus kepada Yesus. Yang pertama, Petrus menyangkal Yesus di hadapan semua orang. Setelah Yesus ditangkap, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Dia terus menjaga gap, menjaga jarak antara dia dengan Yesus, dan dia sampai pada halaman istana imam besar. Yang menjadi imam besar pada waktu itu ialah Kayafas, dan dia ingin melihat semua proses dari perkara itu. Petrus duduk-duduk di halaman istana imam besar, dan saat itu Injil Yohanes mencatat bahwa hawa atau udara sedang dingin, jadi Petrus berdiam mendekati api. Lalu tiba-tiba ada seorang hamba perempuan datang dan berkata kepada Petrus, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang dan mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Menurut Matthew Henry, kalimat ini mengandung suatu makna bahwa Petrus sedapat mungkin untuk mengalihkan semua perhatian orang yang melihat dia ketika pertanyaan itu dilontarkan, dan dia berusaha untuk terlihat terheran-heran atas pertanyaan itu. Mengapa pertanyaan itu dipertanyakan kepada saya? Saya tidak mengerti apa yang kau pertanyakan. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Dan terus Petrus berkilah menghindari pertanyaan itu. Dan kalimat ini juga seolah-olah Petrus itu mengatakan, "Siapa sih Yesus? Aku tidak mengenal dia. Apa sih tanya-tanya tentang Yesus kepada saya? Kenal loh saya enggak sama Yesus. Lalu kenapa kalian bertanya tentang Yesus kepada saya?" Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 57 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Petrus menyangkal katanya, "Hai perempuan," dan dia melanjutkan kata-katanya, "Aku sama sekali tidak kenal orang itu." Yang kedua, Petrus menyangkal dengan bersumpah. Setiap dosa yang kita anggap enteng dan anggap remeh, dan jika kita tidak segera membereskan dosa yang pertama, maka akan lahir dosa kedua, dan begitu seterusnya di hadapan Tuhan. Dan dosa itu akan terus membuat kita semakin melorot ke bawah, semakin jatuh di dalam dosa. Karena dosa yang satu mengakibatkan dosa yang lain. Petrus meninggalkan halaman istana imam besar dan menuju pintu gerbang istana imam besar. Dia pikir dia akan aman di sana, tidak akan ada lagi yang mengganggu dia, merecokinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan tiba-tiba ada seorang hamba datang dan muncul dan berkata kepada orang-orang yang berada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Nah, mendengar kalimat ini, mendengar pertanyaan ini, maka Petrus cepat sekali berespon. Karena menurut ilmu psikologi, saya pernah baca bahwa Petrus ini termasuk orang sanguin. Jadi dia cepat berespon, dia cepat marah, dia cepat nangis, dan cepat juga hatinya itu menjadi sadar akan sesuatu ketika dia melakukan kesalahan. Dan dia berkata kepada hamba itu ketika kalimat itu dilontarkan kepada orang-orang yang ada di situ, "Aku tidak kenal orang itu." Nah, di bagian ini Petrus itu menyangkal mentah-mentah Yesus Kristus. Bahkan di dalam penyangkalannya itu ia menguatkan penyangkalannya dengan bersumpah. Karena jika ia tidak bersumpah, maka penyangkalannya tidak cukup kuat di hadapan orang-orang yang ada di situ. Nah, sebenarnya hal ini sama saja, berarti bahwa aku tidak mengakui dia, aku tidak mengakui Kristus, aku bukanlah orang Kristen. Karena kekristenan itu sangat erat dan hakikatnya adalah pengenalan akan Kristus. Jadi saat ini saya mau mengatakan, saya Petrus tidak mengenal siapa yang engkau maksud itu. Saya tidak mengenal Yesus Kristus. Yang ketiga, Petrus menyangkal Yesus dengan mengutuk dan bersumpah. Nah, kita harus perhatikan dulu apa yang menjadi perkataan atau pernyataan Petrus sebelum ia menyangkal Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Kita melihat kesombongan Petrus akhirnya menjadi bumerang baginya. Kita juga melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 35, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Memang di bagian ini
Bukan cuma Petrus yang mengatakan bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus, tetapi juga murid-murid yang lain mengatakan bahwa mereka tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi kalimat langsung lebih menekankan kepada Petrus. Kita juga melihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 37. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Wow. Ya, pada zaman itu ketika seseorang itu bersumpah, sebenarnya orang sudah percaya dan itu sudah cukup kuat untuk memperkuat perkataannya akan sesuatu. Namun dalam hal ini Petrus bukan hanya bersumpah, tetapi dia sampai kepada level mengutuk untuk menghindari orang mengetahui dia bahwa dia mengenal Yesus Kristus. Jadi dia tidak hanya pada level bersumpah, tetapi dia sampai kepada level mengutuk Yesus Kristus, bahwa dia mengenal Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya dia mengetahui, bukan mengetahui saja, tetapi dia betul-betul dekat dengan Yesus Kristus, tapi dia mengutuk, dia menyangkali dengan mengutuk dan bersumpah. Menurut tafsiran Matthew Henry, sebenarnya pencobaan ini adalah pencobaan yang lemah. Mengapa? Karena semua tuduhan yang dilontarkan pada Petrus itu keluar dari mulut 1-2 orang hamba yang dungu, yang mungkin tidak berniat mencelakakan atau melakukan apapun setelah mereka menuduh Petrus. Akan sangat mungkin misalnya Petrus tahu kalau misalnya dia mengaku bahwa Yesus adalah gurunya dan dia mengaku bahwa dia adalah murid Yesus, mungkin orang ini hanya mau mengolok dia. "Oh, jadi kamu adalah muridnya. Tuh, lihat di depan sana, itu gurumu sedang dihakimi karena kejahatannya." Karena orang-orang ini yang menangkap dia tidak mungkin membawa dia kepada Pilatus kalau dia tidak melakukan kejahatan. Masih maukah engkau menjadikan dia gurumu, atau maukah engkau masih mengaku diri sebagai muridnya? Kalau saya sih enggak. Tapi kalau kamu masih mau, ya itu gurumu di depan sedang dihakimi. Akhirnya apa yang kita pelajari dari penyangkalan Petrus? Siapapun kita, hamba Tuhan, majelis, ketua-ketua, apapun, siapapun kita, mungkin kita pemuda yang terbaik di gereja, atau kita mungkin orang-orang yang sangat berpengaruh, kita aktivis gereja, kita tidak lebih dari siapapun. Petrus adalah rasul. Petrus adalah rasul, salah satu dari ketiga murid Yesus yang begitu dekat. Dari 70 murid ada 12 murid yang dekat. Dari 12 murid ada 3 murid yang paling dekat, dan Simon Petrus salah satunya. Salah satu murid yang paling lantang menyuarakan kebenaran Kristus, yang paling lantang menyuarakan akan kemuliaan Kristus, akan kehormatan Kristus. Pada akhirnya jatuh juga di dalam dosa penyangkalan, karena menganggap diri lebih daripada siapapun, menganggap diri lebih hebat dari siapapun, dari murid-murid yang lain. Hendaklah kita semua belajar dari kasus penyangkalan Petrus, agar kita tetap terus bergantung sepenuh-penuhnya kepada pimpinan Tuhan saja, bukan yang lain, bukan pada diri kita, bukan pada hati nurani kita, bahkan bukan pada sesuatu dari luar diri kita, kecuali pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria.